Terima kasih telah menonton video ini, karena dengan menonton video ini akan membantu Anda mengerjakan soal-soal TPA, TPS, TIU, dan matematika. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-adik kami beserta adik-adik sekalian yang ingin mempelajari persamaan trigonometri. Nah, di video-video sebelumnya atau di materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan trigonometri dasar. Kali ini kita masuk ke persamaan trigonometri bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, mengingat bentuk ini, maka bentuk ini tidak asing lagi bagi kita karena sudah pernah kita pelajari, di mana bentuk ini sama dengan bentuk persamaan kuadrat. Kalau bentuk persamaan kuadrat, maka penyelesaiannya itu ada dua, ya. Yang sering kita gunakan aja. Yang pertama nanti boleh ini kita faktorkan, difaktorkan. Yang kedua ini boleh nanti kita pakai rumus ABC, ya. Saya yakin adik-adik sekalian dan siswa kami sekalian masih ingat rumus ABC, di mana rumus ABC itu X1, 2 itu sama dengan min B, ya, plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC kita bagikan dengan 2A. Oke, ini dia. Tapi nanti pada dasarnya yang paling sering kita gunakan itu adalah yang faktor, karena jauh lebih gampang dan lebih cepat dibanding dengan rumus ABC. Itu pun mana tahu ada soal yang tidak dapat kita faktorkan, maka kita gunakan pakai rumus ABC. Kemudian dasar teori kita itu sebenarnya udah pernah kita pelajari sebelumnya. Dasar teori untuk mengerjakan soal ini nanti, dasar teorinya itu ada 3. Nah, ini dia. Dasar teori yang pertama itu adalah, ini nanti mau untuk lihat identitas trigonometri sebenarnya tiga-tiganya. Itu yang pertama sin kuadrat X tambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1 ini. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke yang sebelumnya telah kita buktikan di identitas trigonometri, di mana 1 tambah dengan tangen kuadrat X itu sama dengan, ya, sekant kuadrat X. Sekant kuadrat X, dan yang berikutnya 1 tambah dengan kotangen kuadrat X itu sama dengan kosekant kuadrat X. Nah, ini ada dasar teori nanti untuk mengerjakan rumus yang ini. Kemudian nanti ini kita akan masuk ke mengganti-ganti. Misalnya nanti ketemu sin dengan cos, maka cosnya kita pindahkan. Ini sinnya kalau kita biarkan, cosnya kita pindahkan ke kanan bisa, atau satunya kita pindahkan ke kanan. Ini yang akan kita gunakan tiga-tiganya yang paling banyak nanti, ya, yang tiga-tiga ini. Yuk kita mulai. Pada soal ini sebenarnya yang terpenting nanti hanya masalah kamu bisa memfaktorkannya. Ketika bisa memfaktorkannya, maka soal ini tidak ada masalah lagi, ya. Langsung aja kita lihat bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan ke bentuk yang seperti ini. Saya ambil langsung contoh misalnya di buku kita, contoh LKS 7, ya. Contoh LKS 7. Oke, ini nomor 1B. 1B. Dimana di sini dibikin soalnya 2 kita kurangkan dengan 2 cos kuadrat theta sama dengan sin theta. Oke. Nah, ini ya. Agar bisa menjadi soal seperti ini, maka trigonometrinya harus sama. Kalau kita perhatikan trigonometrinya 1 cos 1 sin, maka ada yang harus kita ubah. Apa yang kita ubah? Maka cosnya akan kita ubah. Kalau kita perhatikan yang di atas ini, kita perhatikan, ya. Kalau misalnya cosnya ini tetap, sinnya kita pindahkan ke kanan, maka dapat dipastikan bahwasanya yang ini, ya, yang ini kalau kita pindahkan maka jadi apa? Cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang dengan sin kuadrat theta. Oke, kalau di sini X saya ganti jadi theta, nggak ada masalah. Ini yang terpenting. Maka yang ini kita ganti dengan yang ini. Dan seterusnya, nanti bisa aja soal kita yang ketemu yang ini, bisa aja soal kita yang ini, tergantung kebutuhan soal. Maka sekarang kita kerjakan soal kita. Setelah kita kerjakan, maka soalnya menjadi apa? 2 kita kurangkan dengan 2
cos kuadrat theta kita ganti menjadi 1 kita kurangkan dengan sin kuadrat theta sama dengan sin theta. Oke, ini ya. Andai kata ini supaya anak didik kami nampak bentuk yang seperti ini, maka ini bisa kita misalkan sin theta ini, kita misalkan ya, dimisalkan bahwasanya sin theta itu sama dengan X. Nah, ini dia, supaya sama bentuknya. Maka soal kita ini menjadi 2, kita kurangkan dengan 2 kali dengan 1. Sin theta X, berarti ini jadi apa? X kuadrat. Ini sama dengan sin theta-nya jadi X. Yuk kita kalikan ke dalam. 2 kurang dengan kalikan 2, min dengan min jadi tambah, ya, tambah 2x kuadrat sama dengan X. 2 kurang 2 habis, ini 0, maka yang ini kita pindahkan ke kiri, yang ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka jadi 2x kuadrat dikurang dengan X sama dengan 0. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan kemarin bentuknya sudah sama. Yang mana yang sama itu coba kita perhatikan ya. Di sini bentuknya itu ax kuadrat tambah bx tambah c, ada bentuk pangkat 2, ada bentuk pangkat 1 dan ada konstanta. Oke, di sini yang bentuk pangkat 2 yang ini, dengan demikian a-nya sama dengan 2. Di sini bx, di sini x. Ini ada bilangan di sini ya. Di sini ada bilangan itu 1. Artinya b-nya min 1, ya c-nya nggak ada, Pak. C-nya nggak ada. Kalau tidak ada c-nya, itu menandakan bahwa c-nya 0, ya, c-nya 0. Itu dia kira-kira. Jadi bentuk ini sudah sama dengan seperti yang ini. Lantas mengerjakannya ada 2 cara tadi, bisa pakai faktor, bisa pakai rumus ABC. Oke, yang lebih simpel sebenarnya itu pakai faktor, ya, kita gunakan pakai faktor aja. Ini faktorkan aja. Kebetulan ini nggak ada c-nya, maka tinggal keluarkan aja x-nya. Kalau x-nya kita keluarkan, maka soal menjadi x kita kalikan dengan 2, x-nya keluar 1 sisa 2x, x-nya keluar 1 tinggal 1, ini sama dengan 0. Maka x sama dengan 0, ini ya, x sama dengan 0, atau 2x kurang 1 sama dengan 0. Dengan kata lain, 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Oke. Kalau kita perhatikan tadi, x ini tadi apa kira-kira x ini? X itu merupakan sin theta. Maka dapat dipastikan di sini bahwasanya sin theta sama dengan 0 dan sin theta sama dengan setengah. Oke, kita mau mencari nilai theta, ya. Kita mau mencari nilai theta. Maka nilai theta berapa aja kah yang memenuhi? Oke, nilai theta ya. Oke, kita mau mencari nilai theta. Oke, nilai theta. Oke, dimana katanya sin theta itu sama dengan 0. Berarti nilai sin berapakah yang 0? Maka tetanya sama dengan 0 derajat dan 360 derajat. Nah, ini saya yakin anak didik kami sekalian sudah paham ya. Oh ya, satu lagi ada ini, 180 derajat. Ya, sorry ya. Jadi kalau yang 0 itu ada 3 nilainya, 0 derajat, 360 derajat, dan 180 derajat. Kemudian di sini dikatakan sin theta sama dengan setengah. Sin theta sama dengan setengah, ini sudah sering ya. Dimana sin theta yang setengah itu yang pertama 30 derajat untuk kuadran 1, dan di kuadran kedua juga masih ada, yaitu 150 derajat. Maka kalau kita mencari nilai theta, maka nilai theta sama dengan ya, 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Ini kira-kira jawaban yang benar. Oke ya, memenuhi ya bentuk yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu contoh soal lagi. Nanti adik-adik sekalian dan beserta anak didik kami sekalian coba diperhatikan bahwasanya bentuk yang ini mungkin aja muncul, bentuk yang ini juga mungkin aja muncul. Ya, saya akan mencari bentuk soal yang kemungkinannya di tangen. Oke. Saya akan bahas dari contoh soal yang bentuk tangen. Oke. Kita akan kerjakan bentuk tangen di sini yang ya. Oke. Nah, ini ya. Ditupuk ya, contoh tupuk 3. Contoh tupuk 3. Nah,
Contoh tumpuk 3 nomor 1D. Oke, kita lihat di sini soal dibikin 3 tangen kuadrat X, kemudian tambah dengan 5 secant X tambah 1 sama dengan 0. Oke, nah kalau kita perhatikan sekilas bahwasanya bentuk soal kita ini belum sama trigonometrinya. Kenapa? 1 tangen 1 sekant. Nah, lantas sekarang coba kita lihat yang berhubungan dengan tangen dan sekant yang ini. Maka dari bentuk yang ini bisa kita manfaatkan bahwasanya kan di sini dibikin bentuk yang ini ya. Yang kedua, di sini dikatakan bahwasanya 1 tambah dengan tangen kuadrat X itu sama dengan sekant kuadrat X. Nah, maka tangennya kita biarkan, satunya kita pindahkan ke ruas kanan. Tangen kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X dikurang dengan 1. Maka sekarang untuk nilai tangen ini kita ganti dengan yang ini. Yuk kita kerjakan soal kita ini. Oke, kita kerjakan. Maka jadi 3 kita kalikan dengan tangennya jadi ini sekant kuadrat X kurang 1 ini ya, tambah dengan 5 sekant X tambah 1 sama dengan 0. Nah, sama seperti yang tadi ya. Kalau misalnya sekant kuadrat X ini kita ganti jadi X, bisa juga, tapi karena sini sudah ada X, jangan kita bikin X, kita bikin jadi P aja, nggak apa-apa ya. Misal, kita bikin jadi Y juga nggak apa-apa, misalnya ya. Misal, sekant X itu sama dengan Y, kita buat jadi Y. Maka soalnya jadi apa? 3Y kuadrat nanti ya. Maka soalnya jadi 3 kita kalikan dengan sekant X jadi Y, berarti ini Y kuadrat kurang 1 tambah dengan 5Y tambah 1 sama dengan 0. Oke, kemudian ini kita kalikan 3Y kuadrat kurang 3 tambah dengan 5Y tambah 1 sama dengan 0. Kita susun dari pangkat tertinggi ya. 3Y kuadrat ini tambah dengan 5Y min 3 dengan 1 ini kurang 2 sama dengan 0. Oke. Terkadang mungkin anak didik kami kalau memfaktorkan yang seperti ini agak bingung ya. Biasanya kalau kita memfaktorkan kalau di depannya 1 gitu kan. Kalau depannya 1 gampang memfaktorkan. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari di kelas 1. Supaya gampang, ini kalikan aja kemarin. Ini dikali. Nah, gini ya. Dikali. Berarti di sini dikali dengan A. Dikali A. A-nya 3 ya. Dikali A. Di mana A sama dengan 3. Sesuai dengan yang ini tadi. A-nya 3. B-nya 5, C-nya minus 2. Ya, kita kalikan, maka kalau kita kalikan ini menjadi Y kuadrat tambah dengan 5Y, kita kurangkan dengan 6 sama dengan 0. Udah gampang memfaktorkannya kan? Oke, kita faktorkan aja langsung. Kita akan mencari nilai-nilai yang dikalikan minus 6 dijumlahkan 5. Kira-kira berapa nilainya? Dikalikan minus 6 dijumlahkan 5. Berarti ini angkanya itu adalah min 6, 6, dan 1. Sorry ya, 6 dan 1. Berarti ini Y tambah 6. Kemudian Y kurang 1 sama dengan 0. Dikalikan min 6. 6 kali min 1, min 6. Ditambahkan 5. 6 tambah min 1, 5. Sudah pernah kita pelajari di kelas 1. Kalau tadi kita kalikan dengan 3 atau kita kalikan dengan A, maka jangan lupa ini dibagi lagi dengan A. Dibagi dengan A. Dibagi dengan A. Di mana tadi? Ya, dimana A-nya tadi sama dengan 3. Ini ya, dibagi lagi dengan A. Kalau nanti A-nya 4, maka ini dibagi 4 lagi, dibagi A. Kalau A-nya 5, dibagi 5 dan seterusnya gitu ya. Maka kira-kira ini soalnya menjadi Y tambah 6 dibagi 3 jadi 2. Kita kalikan dengan Y dikurang dengan 1/3, ini sama dengan 0. Itu dia ya. Oke, kemudian ini kita lihat seperti yang tadi bahwasanya di sini Y tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai Y-nya. Kalau kita mencari nilai Y-nya maka berarti sini berapa? Y sama dengan minus 2. Ini juga Y sama dengan Y kurang 1/3 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 1/3. Oke. Coba nanti kalian perhatikan bahwasanya nilai daripada Y sama dengan minus 2. Y itu tadi apa Y? Y itu sama dengan
sekan ya. Y sama dengan sekan. Berarti mana tadi Y-nya? Nah, ini dia, sekan X. Berarti Y tadi sekan ya. Berarti di sini sekan X ya, sekan X sama dengan minus 2. Sekan X sama dengan minus 2. Oke. Kemudian coba anak didik kalian perhatikan bahwasanya sekan itu kan kebalikan daripada cos ya, kebalikan daripada cos. Berarti ini juga harus hafal. Kebalikan daripada cos. Artinya sekan ini kan 1 per cos X ini. Gini ya. Cos X sama dengan minus 2. Minus 2 ini kok saya buat jadi minus 2 per 1 nggak ada masalah ya. Oke. Kalau ini kita balikkan, ini kita bikin kemari, ini kita bikin kemari, maka ini juga demikian. Ini ke atas, ini ke bawah, dibalikkan dia. Nah, gini ya kira-kira. Balikkan. Cos X per 1, cos X per 1 itu sama dengan per 1, ini enggak pengaruh ya. Min 2 dibalikkan ke bawah, 1 ke atas jadi min 1 per 2. Dengan kata lain, ini artinya cos X sama dengan min setengah. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, yang ini sepertiga. Sekan X sama dengan 1 per 3. Tadi sekan X itu sudah saya katakan 1 per cos X. Berarti 1 per cos X sama dengan 1 per 3. Sama seperti yang tadi. Ini kita balikkan aja ke atas. Ini kita balikkan. Ini juga demikian. Ini juga demikian. Maka dengan kata lain di sini cos X sama dengan 3 per 1. 3 aja kita buat. Adakah nilai cos yang 3? Tidak ada. Kalau tidak ada maka ini tidak memenuhi. Karena nilai cos itu paling besar 1, paling kecil minus 1. Jadi tidak memenuhi. Maka yang memenuhi hanya ini. Sekarang kita mencari nilai cos X yang min setengah di sudut berapa. Dengan batas X-nya tadi sampai 360 ya. Oke. Kalau misalnya cos X sama dengan min setengah, maka kita tinggal mencari ini jawabannya di kuadran berapakah cos negatif. Sebelumnya sudah kita bahas. Kuadran 2 dan 3. Oke. Ya. Kalau di kuadran 1 nilai yang setengah kan 60 derajat. Berarti untuk mencari di kuadran kedua tinggal dikurangkan saja. Ya. Nilai cos yang setengah ini 60 derajat ya. Ini saya bikin anggap aja ini 60 derajat. Nah, supaya negatif berarti kita butuh di kuadran kedua. Yuk kita cari kuadran kedua. Di kuadran kedua aturannya kan sudah kemarin sudah saya sampaikan. Berarti 180 dikurang 60. Maka jawabannya 120 derajat. Ini kuadran kedua. Di kuadran ketiga, maka ini di kuadran ketiga, kalau kita cari di kuadran ketiga maka 180 tambah. Nah, ini dia. 180 tambah 60. Jawabannya 240 derajat. Maka X sama dengan 120 derajat dan 240 derajat. Oke, nah itu dia kira-kira. Ya, saya rasa cukup gampang. Nah, nanti juga coba diperhatikan bahwasanya bisa aja nanti ini soalnya yang ditanya bukan nilai cosnya, tapi bisa aja yang tanya nilai sin, nilai tangen. Lantas kalau ditanya nilai sin dan nilai tangen, apakah kita memerlukan ini? Sebenarnya tidak perlu ya. Bisa aja nanti ada soal seperti itu. Artinya kira-kira seperti ini. Ketika nanti ya, ini saya misalnya seperti ini. Misal, ketika nanti anak didik kami sekalian sudah mendapat nilai cos X, misal setelah kalian faktorkan diperolehlah misalnya seperti ini, saya anggap seperti ini ya. Misalkan nanti diperoleh nilai cos X sama dengan 1/3. Nah, rupanya di soal yang ditanya bukan nilai cos ataupun berapa sudutnya, bukan ini yang ditanya, tapi yang ditanya nilai misalnya tangen X. Berapakah nilai tangen X? Nah, seperti ini. Nah, ini balik ke yang sebelumnya. Dimana untuk mencari ini kan di kelas 1 kita sudah pelajari samping miring. Tinggal dibikin dalam bentuk segitiga siku-siku. Anggap di sini X-nya. Dimana untuk mencari X itu samping. Ini samping. Miring 3. Ini miringnya. Untuk mencari ini kan tinggal diakarkan aja. 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 1 kuadrat 1 dikurangkan maka akar 8. Kan gini. Maka kalau ditanya tangen X, maka tangen X sama dengan, ini ya, tangen X sama dengan depan per samping. Nah, gitu, depannya akar 8, sampingnya 1. Maka ini sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Kira-kira seperti ini. Nanti soalnya pasti lebih bervariasi lagi anak didik kami sekalian.
Bisa aja nanti yang tanya bukan tangennya, bisa aja sinusnya gitu ya, dan lain sebagainya. Yang pasti kalau sudut yang ditanya, maka kalian harus betul-betul pahami kapan dia positif, di kuadran berapa aja dia positif. Kalau di kuadran kedua, aturannya ini aja, 180 dikurang, tergantung sudutnya ini berapa. Kalau ini nanti misalnya setengah akar 2, berarti ini 45. Ini di kuadran kedua. Kuadran ketiga ini. Kuadran keempat, 360 kurang. Nah, itu dia kalau di kuadran keempat. Nah, jadi itu aja yang penting diingat. Gampang kali sebenarnya ya. Jadi ketika sudah tahu cara mengerjakannya, tidak perlu lagi harus hafal-hafal semua. Nah, itu aja saya rasa untuk video kali ini. Nanti untuk materi-materi tambahannya dan soal-soalnya akan kita kerjakan bersama di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.